Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Hingga pagi hari ini, saudaraku, kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah ini. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sebagaimana biasa, setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu sholat subuh, marilah kita rangkai dengan bincang-bincang tentang dinullah. Lalu sama-sama kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita, dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, perjalanan hidup kita itu senantiasa mendapatkan jalan yang lurus di atas jalan yang benar, yang ujung-ujungnya kita menginginkan keselamatan, kebahagiaan hidup. Baik. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muzammil itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya aku Allah akan menurunkan kepada kamu perkataan yang berat, qaulan tsaqila. Saudaraku, yang dimaksud dengan perkataan berat itu apa? Yang diturunkan kepada Nabi, yang dikatakan oleh Allah, qaulan tsaqila, suatu perkataan yang berat. Apa itu? Yang diturunkan kepada Nabi adalah wahyunya. Wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim ini. Al-Quranul Karim itu di dalam ayat itu dikatakan qaulan tsaqila, satu perkataan yang berat. Sekarang kalau kita perhatikan Al-Quran yang sudah setiap hari kita baca, di mana beratnya Al-Quran itu? Lah di sini saudaraku, Al-Quran itu kalau hanya dibaca itu tidak berat, dihafalkan tidak berat. Bahkan anak-anak kecil pun bisa menghafal sampai beberapa ayat, beberapa surat. Anak-anak kecil itu hafalannya masih kuat. Tetapi saudaraku, yang dimaksud perkataan yang berat di dalam ayat itu adalah kalau Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk di dalam kita hidup ini, sebagai pedomannya, acuannya. Nah, di sini kalau Al-Quran itu diamalkan, yang mana Al-Quran sebagai pola hidup kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, baru dikatakan berat. Beratnya kalau diamalkan. Sebab apa? Sebab kalau mengamalkan Al-Quran itu, orang Muslim itu pertama ya memang harus melaksanakan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupannya sehari-hari. Ada tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman bagaimana kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beribadah kepadanya. Ada syariat yang mengatur hubungan kita sesama manusia,
kalau diamalkan, saudaraku, berat. Apalagi kalau menurut hawa nafsu, ini berat, saudaraku. Mengamalkan syariat Islam itu berat. Hanya orang-orang yang khusyuk, hanya orang-orang yang tidak merasa berat, itu adalah orang yang khusyuk. Belum lagi, saudaraku, kalau di zaman Rasulullah SAW itu, ketika para sahabat-sahabat menerima tuntunan Al-Quran, yang mana Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dilagu-lagukan, tidak, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pola hidupnya. Sehingga kalau dulu di zaman sahabat-sahabat dulu di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama kita, mengamalkan Al-Quran, itu banyak gangguan-gangguan sebagai risiko di dalam mengamalkan Al-Quran itu. Dan di sini, saudaraku, sehingga Al-Quran itu pertama memang kalau diamalkan itu secara istiqomah, secara itu berat bagi hawa nafsu, berat. Sedangkan lebih daripada itu, apabila mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan kita masyarakat luas ini, kadang mendapat gangguan-gangguan sebagai risiko daripada mengamalkan tuntunan Al-Quran. Nah ini, saudaraku, qaulan tsaqila namanya, satu perkataan yang berat. Apalagi, saudaraku, kalau di zaman dulu itu sampai ada sahabat-sahabat sampai disiksa, dianiaya oleh majikannya, dianiaya oleh orang-orang Quraisy, oleh kaum Quraisy. Itu karena mengamalkan. Kalau tidak diamalkan, Al-Quran hanya dibaca, oh itu tidak ada. Risiko-risiko semacam itu tidak ada, karena merasa tidak terusik mereka-mereka itu. Tapi setelah diamalkan, itu dia merasa terganggu kepercayaan mereka itu. Lah akhirnya apa, saudaraku? Nah akhirnya menimpakan bentuk-bentuk yang akhirnya tujuannya menghalang-halangi tersebarnya Al-Quran di dalam kehidupan manusia itu. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, kalau di zaman Rasulullah SAW bersama sahabat itu, yang mana dalam kehidupannya Nabi dan para sahabat itu mengembangkan kebersamaan, persaudaraan, sehingga jelas nyata dalam kehidupan karena berpedoman dengan Al-Quran, As-Sunnah ini, mereka-mereka itu sungguh dalam kehidupannya sangat kompak, kebersamaannya sangat luar biasa, persaudaraannya sudah kelihatan nyata. Nah akhirnya dalam kehidupan semacam itu, saudaraku, kalau ada orang-orang yang malas-malas di dalam mengamalkan Islam, seolah-olah ya boleh dikatakan nggak mau mengamalkannya karena berat itu tadi juga. Maka kalau melihat ada saudara-saudaranya yang malas untuk mengamalkan, itu bagi saudaranya yang lain yang sudah tahu, maka orang yang malas-malas ini diajak untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu, bahkan ditunjukkan kepada fakta-fakta, ditunjukkan kepada para sahabat-sahabat besar, di mana dengan kesungguhannya dalam mengamalkan Islam itu, agar supaya sebagai motivasi, sebagai pemicu untuk mengamalkan Islam itu. Maka di dalam Al-Quran itu juga dikatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dia diajak, mari kita beriman, mari kita tunjukkan bukti keimanan kita itu dengan amalan-amalan yang nyata, sebagaimana orang-orang itu loh, sahabat-sahabat Nabi itu loh,
kaulah Rasul yang mengitari Nabi itu sudah beramal sedemikian rupa, mengamalkan ajaran Islam itu dengan semaksimalnya dalam kehidupan itu. Ayo, diajak untuk mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa kata mereka itu? Ada sebagian orang-orang Islam kalau diajak untuk mengamalkan Islam itu, zaman dulu itu malah dia mengatakan, anu minu kama amana syuhah. Apakah saya itu akan mengamalkan seperti orang yang bodoh itu? Mereka merasa pandai, merasa pintar. Bahkan sahabat-sahabat besar ini yang ditunjukkan agar supaya meniru dalam pengamalannya kehidupan sehari-hari dengan Al-Quran itu ditunjukkan. Tapi malah dia mengatakan, orang-orang yang mengamalkan dengan baik ajaran-ajaran Islam itu, baik ibadahnya, infak zakatnya, jihadnya dan sebagainya ditunjukkan, tapi malah mereka itu merasa pintar, merasa bahwa mereka itu yang mengamalkan dengan sungguh-sungguh Al-Quran itu dikatakan sufaha oleh mereka itu. Itulah dalam kehidupan umat Islam gak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu ada. Oh ternyata, saudaraku, ternyata pada zaman dulu apabila ada orang-orang yang malas-malasan di dalam mengamalkan Islam, enggan, oh ternyata setelah diajak itu malah mengatakan orang-orang yang mengamalkan dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari Al-Quran, ajaran Islam itu dia katakan sebagai orang yang bodoh, sebagai orang sufaha. Dia merasa pandai sehingga oh ternyata mereka itu adalah jenis orang-orang munafik, saudaraku. Di dalam Al-Quran ayat 13 itu ternyata dia itu termasuk orang munafik. Kalau orang munafik itu apabila diajak untuk mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh semaksimalnya dalam kehidupan sehari-hari itu, dia pandai berkilah, dia pandai beralasan dengan bermacam-macam alasan, bahkan kelihatannya alasannya itu masuk akal, alasannya itu benar, padahal sebetulnya hatinya itu dia enggan untuk melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan itu, tidak mau. Karena kalau mengamalkan itu ternyata memang berat. Coba bayangkan sholat 5 kali sehari semalam itu, kalau orang Islam tidak taslim betul, orang Islam itu tidak sadar betul kewajibannya kepada Tuhannya itu, sholat itu berat bagi mereka itu, karena waktu-waktu, apalagi kalau orang-orang itu sibuk dalam profesinya, sibuk dalam perniagaannya, sibuk dalam pekerjaannya, sholat itu seakan-akan malah mengganggu. Bagi mereka berat mereka itu. Belum lagi yang lain-lain, syariat-syariat yang lain. Nah itu saudaraku, maka Al-Quran itu kalau diamalkan memang berat. Kaulan sakilah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak pandai mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu, innama kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang yang beriman apabila diajak, diseru untuk mengikuti keputusan Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul itu, jawaban mereka apa? Jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Sehingga amalan-amalan yang harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam Al-Quran, perintah-perintah dilaksanakan, larangan-larangan dijauhi. Ini orang yang sami'na wa ata'na.
Nah itu orang-orang yang mendapat hidayah. Tapi kalau orang-orang yang itu tadi, yang merasa berat tidak mengamalkan Islam itu, oh ternyata dia itu kalau di zaman dulu, zaman Nabi itu, dia itu termasuk golongan orang-orang munafik itu. Orang munafik itu kalau diajak untuk mengamal Islam, mengamalkan dengan sebaik-baiknya ajaran Islam itu berat ya, berat. Nah sehingga apabila diajak untuk mengamal Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya itu, ditunjukkan fakta-fakta, bukti-bukti orang-orang yang telah mengamalkan itu, dia telah mengatakan yang mengamalkan dengan baik itu adalah sufaha. Nah ini ala innahum sufaha walidul layas. Allah membela kalau orang-orang itu dikatakan sufaha oleh mereka yang malas-malas untuk mengamalkan Islam tadi. Justru mereka itu sebetulnya yang bodoh. Bodoh, tidak ngerti nilai-nilai amalan di dalam kehidupan itu. Tidak ngerti manfaatnya amal. Memang amal itu manfaatnya nanti ketika kita berada di yaumil qiyamah itu. Nah itulah saudaraku, maka marilah kita amalkan ajaran Islam itu, syariat Islam itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sadar betul, insya Allah kita akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terasa berat, tidak terasa sebagai beban, tapi justru kita lebih senang dan cinta karena setiap saat kita itu senantiasa berkomunikasi dengan Allah Tuhan semesta alam. Begitu saudaraku, apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini gitu. Baik Ustaz, semoga kita semua diringankan dalam mengamalkan agama kita ya Ustaz. Iya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, itu tadi mukadimah dari Ustaz Risadono. Bagi Anda nanti yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon di 0271 679 3000, line WA atau SMS di 0811 255 3000. Baik, tapi sebelumnya kita istirahat dulu sejenak, kita simak pesan-pesan berikut ini.